Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurinda Wardani. Saya CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Turen. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 8. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, pendidikan berdasarkan kodratnya, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, trikon KHD, yaitu kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Yang keenam, merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh, bukan tabula rasa. Yang terakhir, yaitu pendidik itu sebagai petani. Selama pendidikan guru penggerak 2 minggu terakhir, saya sudah mendapatkan banyak ilmu yang akhirnya saya refleksikan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru atau teacher center. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Yang ketiga, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Yang keenam, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Hal kedua yaitu hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini atau modul 1.1. Yang pertama adalah pembelajaran harusnya lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Hal ketiga yaitu hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. 2. Merencanakan pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam kegiatan belajar atau student center melalui model pembelajaran yang bervariatif dan berbasis aktivitas. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Yang terakhir yaitu pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan juga psikomotor. Harapan kedepannya, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan tingkat spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan bahwa pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia untuk menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Sekian penyampaian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih.